Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PKN. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi baru di bab 5, yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini materi kita tetap sama, melanjutkan untuk pembahasan minggu yang lalu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib, sepenanggungan, sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Tanda Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Sedangkan menurut letak astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara yang berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia adalah sebanyak 13.466 pulau. Kemudian anak-anak yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Nah, rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya anak-anak yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, kemudian kita akan membahas tentang materi memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik anak-anak, sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Wage Rudolf Supratman atau yang biasa kita kenal dengan nama W.R. Supratman. Wage Rudolf Supratman
lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Lagu ciptaan Soepratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Lalu kemudian ada Chairil Anwar. Chairil Anwar ini adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Nah, anak-anak kalian bisa cari di Google untuk isi puisi tersebut. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalan. Chairil lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Selanjutnya ada Walter Monginsidi. Nah, Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. Kemudian berikutnya yang terakhir ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang yang bernama I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar. Kemudian pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Korps Opleiding voor Reserve Officieren atau KURO Magelang dan Pendidikan Artileri Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Itu dia tadi pahlawan atau pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Antara lain, yang pertama cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua persatuan. Ketiga sikap rela berkorban. Keempat mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan. Keenam semangat persaudaraan. Dan ketujuh meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Ya, baik anak-anak, itu dia tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.